Sebagian besar dari kita pasti sudah mengetahui dan sering dengar istilah pinjaman online atau yang lebih populer dengan sebutan pinjol. Namun, tahukah Anda, ternyata sampai sekarang banyak di antara kita yang sering tertipu, bahkan gak sedikit yang malah mengalami kerugian. Padahal niatnya untuk dapat uang dengan cara mencari pinjaman yang gak ribet persyaratannya. Yang ada malah kita yang kehilangan banyak uang. Mungkin Anda salah satunya. Kebutuhan yang kian meningkat kadang mengharuskan kita untuk terus berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhinya, termasuk menggunakan pinjaman online. Lantaran katanya sih berhasil menjawab permintaan nasabah yang jumlahnya sangat banyak dengan mengandalkan cara dan proses yang relatif mudah. Keberadaan jasa pinjam online kini semakin marak. Namun, fenomena ini nyatanya dibarengi pula dengan ragam modus penipuan pinjol atau penipuan pinjam online. Saat ini, ragam penipuan pinjaman online sudah menelan banyak korban. Kebanyakan penipuan online dilakukan lewat HP, baik itu SMS ataupun aplikasi WhatsApp. Tentu hal ini sangatlah meresahkan kita semua. Bukannya jadi solusi terhadap permasalahan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, yang ada malah jadi masalah baru bagi kita yang lagi kepepet butuh dana cepat. Di video ini kita akan bahas gimana sih modus dan indikasi atau ciri-ciri penipuan pinjaman online. Pinjaman online yang ilegal punya berbagai ciri dan modus operandi dalam menjalankan usahanya. Kita bisa melihat dari ciri-ciri berikut ini untuk tahu bagaimana penawaran yang datang dari pinjaman online ilegal. Ciri-ciri yang pertama, proses pemberian pinjaman sangat mudah. Proses pengajuan pinjaman sangat mudah. Cukup unduh aplikasi, bisa langsung disetujui. Sangat berbeda dengan umumnya proses pengajuan pinjaman di lembaga yang legal. Tidak ada proses verifikasi dan pengecekan di pinjol ilegal. Malahan, operator pinjol sekarang semakin kreatif. Tanpa harus mengunduh aplikasi, kita bisa mengakses fasilitas pinjol cuma mengklik link yang dikirim lewat SMS di HP kita. Coba deh, Anda cek SMS Anda. Pasti ada tuh SMS tawaran kredit dengan syarat mudah. Kalau ada, lebih baik abaikan aja. Ciri-ciri kedua, minta akses ke seluruh data yang ada di ponsel informasi. Pinjol ilegal meminta akses seluruh data pribadi di ponsel. Semua data di HP diambil, termasuk data phonebook dan data sensitif lainnya. Akibat pengambilan data pribadi ini, nanti saat menagih, mereka akan meneror semua orang yang ada di phonebook. Ciri-ciri yang ketiga, bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas. Tidak disampaikan secara transparan soal berapa bunga dan denda dari pinjaman yang diambil. Tanpa transparansi, membuat pinjol ilegal bisa membebankan biaya semau mereka. Ciri-ciri keempat, alamat kantor tidak jelas. Kantor perusahaan tidak secara jelas dicantumkan lokasinya. Bahkan ada yang tidak ada alamat kantor sama sekali. Dicek di Google Map juga nggak nemu. Ciri-ciri kelima, tidak adanya layanan pengaduan, alih-alih kantor yang tidak jelas. Biasanya diikuti oleh tidak adanya layanan pengaduan, nasabah tidak bisa komplain kalau ada masalah. Dan tidak adanya layanan ini memang disengaja agar tidak bisa dilacak keberadaan kantor mereka. Ciri-ciri yang terakhir, penagihan gagal, bayar dilakukan secara kasar dan tidak beretika. Konsumen akan dibuat tidak nyaman sekali dengan proses penagihan yang dilakukan secara terus-menerus. Mungkin dalam sehari Anda bisa lebih dari 10 kali dapat tagihan dari nomor yang berbeda. Bahkan ada yang sampai mengupload profil kita di media sosial atau mungkin ancaman kekerasan. Dalam menjalani proses kehidupan, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita harus lebih bijak dalam memilih cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, termasuk dalam memutuskan ketika kita memenuhi kebutuhan hidup kita dengan jalan pintas. Salah satunya,
Ya, pinjol ini. Pikirkanlah dulu, apakah meminjam uang dari pinjol ini benar-benar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita? Atau sebenarnya kita nggak butuh meminjam uang dari pinjol? Jangan sampai dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol, kita malah terjebak, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi hanya sekedar memenuhi keinginan kita aja, atau dengan kata lain, kita terjebak dalam hedonisme atau hidup berpoya-poya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena pada dasarnya kebutuhan itu nggak semahal keinginan kita.